ke sang jenderal, maka ketika itu sang jenderal mengintimidasi, jangan banyak mulut, jangan melapor polisi, atau kamu saya habisi, anak istrimu dan pengacaramu. Artinya ada ancaman kepada tiga pihak, kepada MKC akan dibunuh karena mereka mengatakan mereka sudah siap untuk membunuh, kemudian akan membunuh istri dan anak-anaknya, juga akan membunuh pengacaranya apabila MKC bercerita atau melakukan pelaporan. Kemudian sang jenderal atau terduga jenderal ini atau Irjen Pol NB ini membawakan, mohon maaf, feses atau tinja atau tai, kemudian menutup mata daripada si, ini yang berita terbaru ini berdasarkan pemeriksaan Propam, menutup mata daripada si MKC, kemudian memaksa membuka mulutnya. Lalu mohon maaf, sekali lagi 1000 kali mohon maaf, ini ada di dalam BAP Propam, lalu menyuapkan atau memaksa atau menjejali atau mencekoki feses, tinja atau tai ini ke mulut daripada MKC dan memaksanya harus ditelan. Mat Kosman atau Haji Muhammad Kosman alias MKC beberapa hari yang lalu, yaitu tepatnya pada hari Kamis ya, saya ketika mengajukan saksi-saksi untuk diminta keterangan di lantai 15 dalam perkara lain, tiba-tiba perwira menengah senior dari Propam Mabes Polri bertelepon kepada saya. Dia ingin meminta keterangan daripada klien saya terkait dengan terduga aparatur, mulai dari berpangkat Irjen Pol sampai dengan perwira menengah, perwira pertama hingga bintara, terkait apa yang dialami MKC selama penangkapan sampai penahanan. Ketika itu saya katakan bahwa saya ini sedang mendampingi saksi-saksi juga di Cyber Polri di lantai 15 dalam perkara lain. Dan informasinya klien saya MKC tidak mau dimintai keterangan karena alasan traumatik apabila pengacaranya tidak hadir. Oleh karena itu saya menginformasikan kepada rekan saya Febri dan rekan Martin, tetapi rekan Martin juga sedang berada posisinya di Jawa Barat mendampingi suatu kasus atau menangani suatu kasus, sehingga saya katakan karena kami para pengacaranya saat ini tidak bisa begitu saja hadir ketika dimintai perbantuan untuk mendampingi, maka saya ulur kurang lebih 2-3 jam, sehingga di satu sisi saya harus mendampingi saksi-saksi di lantai 15, di sisi lain saya turun ke bawah ke basement 1 untuk mendampingi MKC guna dimintai keterangan sebagai korban. Nah, tapi permintaan keterangan ini untuk kepentingan akan segera diadakan sidang pemeriksaan terhadap para terduga, yaitu aparatur kepolisian yang bertanggung jawab, mulai dari penjaga, kepala rutan dan sebagainya, termasuk tersangka Irjen Pol dan kawan-kawan. Maka ketika itu saya dampingi, mulailah pemeriksaan. Demi pemeriksaan, tiba-tiba ada satu hal yang selama ini masih ditutupi atau belum semuanya diberitahukan oleh MKC kepada keluarganya, termasuk kepada penasihat hukumnya, bahwa ternyata ketika MKC ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021, beliau dimintai keterangan di Polda Bali tanpa penasihat hukum, dimintai keterangan juga di Jakarta tanggal 25 setelah tiba di Bareskrim Polri tanpa didampingi penasihat hukum, walaupun 15 orang penasihat hukumnya yang terdahulu sudah menunggu di ruang tamu, tapi tidak diberitahukan. Kemudian tengah malam dimasukkan dia ke rutan Bareskrim Polri, dan di rutan Bareskrim Polri itu sudah terencana semua niat jahat mereka atau dugaan kejahatan mereka. Pertama, seluruh sel dibuka, tidak ada yang digembok.
Dan itu sudah saya periksa sendiri, saya lihat sendiri bersama rekan-rekan saya maupun keluarga di CCTV yang diperlihatkan oleh penyidik Dirtipidum. Bagaimana mereka semua leluasa keluar dari selnya dan semua berkumpul di satu sel, yaitu di sel nomor 11. Sel nomor 11 itu adalah tempat ditangkap dan ditahannya MKC. Kemudian ada lagi informasi tambahan dari klien saya bahwa gembok yang dipakai untuk menggembok atau untuk mengunci sel daripada MKC adalah gembok nomor 14. Jadi gembok nomor 14 dipakaikan ke sel nomor 11. Harusnya 14 ke 14, 11 berpasangan kepada 11. Kemudian diberitahukan lagi yang paling mengagetkan bahwa yang pertama kali masuk ke dalam sel nomor 11 di ruang MKC ditahan itu adalah seorang yang terpapar aksi radikalisme, intoleransi dan atau dugaan terorisme, yaitu ketua atau salah satu ketua Laskar Jihad. Nah, inilah permasalahan bangsa ini, ada Laskar Tentara Nasional Indonesia, ada pula laskar lain, laskar agama, kan begitu ya. Ketua Laskar Jihad ini mengkomando, diduga berinisial M, dia mengkomando beberapa temannya, termasuk Irjen Pol itu di bawah komando dia. Jadi ternyata bukan Irjen Pol komandannya. Komandannya adalah Panglima Laskar Jihad. Jadi Irjen Pol ini hanya anak buah dari Panglima Laskar ini. Dia mengkomando, masuk ke dalam ruangan, lalu menginterogasi atau memintai keterangan. Yaitu ada proses verbal di lantai 15, ada pula proses verbal atau permintaan keterangan di lantai basement 1. Kalau yang di lantai 15 versi Polisi Republik Indonesia, kalau yang di yang di basement itu versi Polisi Agama. Nah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan YouTube yang diupload oleh MKC. Pertanyaan pertama terkait dengan pertanyaan tentang jin, sebagaimana dimaksud oleh surat 72 Al-Jin ayat 19. Itu ditanyakan apakah itu ada atau bukan. Ketika MKC menerangkan bahwa itu ada, si penanya ini tidak yakin bahwa itu ada. Nah, sehingga dia langsung dipukul. Mana mungkin ada itu, kamu ngarang-ngarang aja, langsung dipukul wajahnya atau mengenai juga pelipisnya. Itu yang memulai pertanyaan dan pemukulan itu adalah Panglima atau terduga Panglima Laskar Jihad dari ormas tertentu. Setelah dikomandoi oleh Panglima ini, maka dihasut juga anggotanya, yaitu terduga Irjen Pol NB. Ikut juga bertanya, menanyakan hal yang lain yang juga ada di dalam YouTube daripada atau konten YouTube daripada MKC. Lalu MKC menjelaskan bahwa ada itu, saya hanya membaca saja, silakan dibuka, ditunjukkan bacaannya, tetapi si sang jenderal Irjen Pol NB ini tidak percaya, juga melakukan pemukulan. Sebagian lagi yang lain mengikuti, ada yang menginjak, ada yang memukul, dan seterusnya. Dan semua berlari tumpah ruah dari sel-sel yang lain ke sel nomor 11. Tapi ajaibnya tidak ada polisi yang berseragam, padahal terekam sangat baik. Tidak ada yang tersembunyi. Dan rekaman itu pun terbuka karena inisiatif kami ketika kami menginvestigasi ke lantai 9 bahwa ternyata ada CCTV yang sangat canggih di lantai 9, sehingga tidak mungkin lolos dari pengamatan daripada petugas jaga, kecuali petugas jaganya itu pergi entah kemana. Lalu MKC ini berteriak-teriak minta tolong gitu. Lalu Panglima Laskar Jihad itu bersama dengan Irjen Pol mengatakan, Irjen Pol LB, percuma kamu berteriak karena malam ini tidak ada polisi yang berjaga. Malam ini
polisi tidak ada yang berjaga. Jadi kamu mau berteriak apapun percuma. Kira-kira begitulah bluffing daripada Panglima Laskar Jihad yang berinisial M ini dan Irjen Pol. Kemudian sang jenderal atau terduga jenderal ini atau Irjen Pol NB ini membawakan, mohon maaf, feses atau tinja atau tai. Kemudian menutup mata daripada si, ini yang berita terbaru ini, berdasarkan pemeriksaan Propam, menutup mata daripada si MKC, kemudian memaksa membuka mulutnya. Lalu mohon maaf, sekali lagi 1000 kali mohon maaf, ini ada di dalam BAP Propam, lalu menyuapkan atau memaksa atau menjejali atau mencekoki feses, tinja atau tai ini ke mulut daripada MKC dan memaksanya harus ditelan. Inilah kengerian yang sangat luar biasa. Saya tidak mengerti pendidikan dari mana diperoleh orang-orang ini untuk bisa sanggup dan tega melakukan itu, memaksa seorang hamba Tuhan untuk memakan itu feses atau tinja secara paksa. Ada yang berperan memegang tangannya, berperan memukuli, ada yang berperan mengintimidasi, ada yang berperan membelaping bahwa percuma berteriak, tidak akan ada polisi malam ini karena semua petugas polisi malam ini dibebas tugaskan, artinya tidak akan ada yang melihat. Kemudian mencekoki atau menyuapi dengan tinja tadi untuk dimakan. Setelah dimakan baru mereka puas. Kemudian karena fesesnya juga berserakan di mana-mana, baru diperbolehkan untuk cuci tangan, cuci muka, karena berauran juga sampai ke muka, ke kepala dan ke baju, termasuk ke dinding dan ke dipan. Dan itu mereka lakukan di atas dipan. Ada yang berdiri menginjak, ada yang memukul, ada yang menteriaki dan seterusnya. Kurang lebih begitulah yang dialami oleh MKC. Kemudian sang jenderal juga di ruang yang sama di sel 11 juga cuci tangan. Setelah itu terulang lagi terus penyiksaan itu. Jadi penyiksaan itu kurang lebih terjadi pada tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 1 dan terus berulang-ulang hingga pukul 3. Nah, sudah puas mereka menyiksa. Pagi itu barulah ada tahanan yang lain yang baik, yang hatinya baik. Mereka membantu membersihkan kotoran-kotoran atau feses itu, baik yang ada di dinding, yang ada di dipan maupun yang ada di lantai. Ada juga sebagian yang baik dari antara tahanan itu memberikan parfum untuk memparfumi ruangan itu karena saking baunya yang dari feses yang beredar itu. Habis itu MKC sudah kelelahan, kesakitan dan sebagainya, tertidur hingga sore hari. Tidak ada petugas yang membangunkan hingga sore hari. Kemudian di sore hari pukul 15, masih di tanggal 26, ada 2 orang diduga anggota Polri yang tidak berseragam dan atau juga bisa sebagai petugas tahanan yang dimanfaatkan untuk memanggil-manggil dari setiap ruangan, membukakan kunci daripada tahanan daripada MKC, kemudian membawa klien kami NKC untuk diperhadapkan kepada penyidik Siber Polri atau Cyber Polri lantai 15. Kemudian ketika yang bersangkutan dibawa dari ruang 11, di luar sana sudah berkeliaran Irjen Pol dan kawan-kawan menunggu. Dan ketika dia digiring oleh petugas yang memanggil dari 2 orang ini, kembali sang jenderal memanggil, "Kamu ke sini," kan begitu. Karena dipanggil, MKC bergegas terus menuju ke depan mau keluar, tetapi dihalangi oleh 2 orang yang memanggil ini. Artinya ada peran daripada yang mengeluarkan dia dari sel yang diduga sebagai anggota Polri yang tidak berseragam atau petugas yang disuruh oleh anggota Polri untuk menjemput dari
selnya. Kemudian karena dihalangi dia lewat, kamu menghadap dulu ke sang jenderal. Maka ketika itu sang jenderal mengintimidasi, jangan banyak mulut, jangan melapor polisi, atau kamu saya habisi, anak istrimu dan pengacaramu. Artinya ada ancaman kepada tiga pihak. Kepada MKC akan dibunuh karena mereka mengatakan mereka sudah siap untuk membunuh, kemudian akan membunuh istri dan anak-anaknya, juga akan membunuh pengacaranya apabila MKC bercerita atau melakukan pelaporan. Kemudian MKC ini di dalam ancaman tersebut menyatakan iya, tidak akan cerita. Lalu si penyidik dan atau suruhannya membawa MKC naik ke lantai 15. Setelah nyampe lantai 15, penyidik cyber yang melihat dia bisa benar-benar tidak tahu, bisa juga pura-pura tidak tahu. Loh, kenapa kamu? Kurang lebih begitu. Karena dilihat wajahnya semua sudah biru kehitam-hitaman, badannya sudah babak belur, dan diduga tulang-tulangnya sudah ada yang patah akibat perbuatan daripada segerombolan yang di basement 1 itu atau di rutan Bareskrim Polri. Kemudian setelah dijelaskan, karena dia sudah sekarat, sulit bergerak, maka dia pun dibawakan ke SPKT Bareskrim Polri untuk membuat laporan polisi. Kemudian dibawakan ke rumah sakit Polri, hanya sekedar visum tetapi tidak diobati, tidak dirawat juga. Di sisi lain, para pengacara terdahulu tetap masih menunggu di lantai 15. Kemudian penyidik cyber Polri bersama perwira-perwiranya paling senior di situ menginformasikan kepada advokat dan atau penasihat hukum yang berjumlah 15 menunggu di situ, MKC baik-baik saja, MKC hanya isolasi mandiri karena MKC diduga terpapar COVID dan sebagainya. Kemudian maka para pengacara ini juga atau penasihat hukum ini menginformasikan kepada publik, media cetak dan elektronik, bahwa MKC baik-baik saja, hanya saja masih melakukan isolasi mandiri. Nah, ini menurut hemat kami inilah penyebaran hoax atau penyebaran berita bohong yang bersumber dari perwira-perwira senior cyber Polri. Sehingga menurut hukum, siapa yang menyebarkan berita bohong harus dipidana. Oleh karena itu saya minta kepada Bapak Kapolri dan Kabar Eskrim supaya penyidik-penyidik di Cyber Polri ini juga dijadikan tersangka untuk dimintai keterangan, karena mereka menyebarkan hoax atau berita bohong. Kemudian mereka melawan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Karena kenapa? Advokat itu dijamin oleh undang-undang. Sama halnya dengan polisi dijamin oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, ada juga undang-undang kejaksaan, ada juga undang-undang kehakiman. Sehingga ketika ada proses menegakkan hukum dengan cara melawan hukum, itu satu kejahatan. Karena kejahatan itu tidak hanya saja yang melakukan, tetapi juga yang melakukan pembiaran juga, yang saya sebut dengan strict liability dan vicarious liability. Sehingga oleh karena itu, karena ini ada kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kemudian mengesampingkan atau melawan undang-undang tentang hak-hak tersangka yang diatur dalam pasal 50 sampai pasal 48. Juga melawan dan mengesampingkan hak-hak daripada tersangka dan penasihat hukumnya yang diatur dari pasal 69 sampai pasal 74, khususnya pasal 72, di mana penyidik tidak mau memberikan turunan berita acara kepada tersangka maupun kepada penasihat hukumnya walaupun sudah diminta secara lisan maupun tertulis, tetapi sampai detik ini mereka tidak mau memberikan dengan alasan tidak diizinkan oleh Dir Cyber Polri atau pada Bareskrim Polri. Maka menurut saya apa yang mereka lakukan itu bukanlah penegakan hukum, tapi adalah kejahatan hukum. Oleh karena itu semua langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik Cyber Polri ini harus ditolak demi hukum, karena tidak sesuai hukum acara. Polisi betul dijamin oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang nomor 2 tahun 2000 tentang kepolisian. Pengacara juga dijamin hak-haknya dan kewenangannya, yaitu tugas pokok dan fungsinya diatur juga oleh Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. Jaksa juga dijamin undang-undang
hakim juga dijamin oleh undang-undang. Tetapi dalam proses beracara ada hukum material, ada hukum formil. Hukum material yaitu hukum yang disangkakan kepada MKC yaitu pasal 28 Undang-Undang ITE ayat 2 dan pasal 45 Undang-Undang ITE junto pasal 156 dan 156A KUH pidana. Junto pasal-pasal lainnya termasuk informasinya termasuk sampai ke TPPU, karena persembahan yang diterima penceramah dan atau pendeta itu pun dianggap sebagai kejahatan atau kriminalisasi suatu perbuatan hukum tanpa ada diatur lebih dahulu dalam hukum. Kemudian dalam menegakkan hukum material ada hukum acara. Ini yang tidak boleh lupa, ada hukum acara, yaitu hukum acara proses bagaimana menegakkan hukum material. Inilah yang harus dipatuhi oleh caturwangsa penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Ternyata penyidik Cyber Polri tidak mematuhi hukum acara, tidak patuh kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau disebut dengan KUHAP. Nah, kalau menegakkan hukum di luar daripada KUHAP, nah ini bukan proses penegak hukum, tapi adalah hukum semau gue, hukum suka-suka, dan inilah kejahatan. Inilah yang selalu kita mintakan kepada Kapolri dan Kabar Reskrim, supaya orang-orang yang bertindak sebagai penegak hukum dengan melawan hukum di Cyber Polri itu, saya minta segera diberhentikan untuk sementara sampai ada putusan yang mengadili mereka secara kode etik, apakah layak apa tidak sebagai penegak hukum, dan diganti dengan penegak hukum lain. Karena Polri kan ada sekira kurang lebih 427.000, tentu masih banyak anggota Polri yang lain yang bisa disiapkan menjadi penyidik Cyber Polri di situ. Dan saya minta kepada Kapolri dan Kabar Reskrim supaya semua penyidik yang sudah terpapar di Cyber Polri ini segera dinonaktifkan dulu, supaya kebenaran material terungkap, supaya keadilan tercapai, dan supaya kepastian hukum ada. Ini mengherankan bagi kami sebagai pengacara, sampai detik ini kami tidak bisa menerima turunan berita acara. Mengherankan juga bagi kami di mana hak tersangka berhak untuk berobat. Apalagi dia yang disiksa juga oleh penyidik-penyidik Polri bersama dengan Karutan Polri di ruang Bareskrim Polri atau di ruang tahanan Bareskrim Polri. Tetapi sampai detik ini tidak dibawa berobat, walaupun kami mohon secara tertulis maupun secara lisan. Dan kami mohonkan juga kepada Presiden, kami mohonkan juga kepada Ketua DPR, kami mohon juga kepada Ketua MPR, kepada Jaksa Agung, kepada Ketua Mahkamah Agung, termasuk lembaga-lembaga lain, termasuk Komnas HAM, LPSK. Tapi semua petinggi lembaga negara ini semua diam saja. Ketika kami belum bersurat, semua mereka cari panggung di media cetak elektronik mengatakan silakan minta perlindungan hukum kepada LPSK. Langsung kami sambut setelah kami jadi pengacaranya, tetapi setelah kami kirim surat kami sampai detik ini belum dijawab dan belum juga ditanggapi. Oleh karena ini, supaya negara kita ke depan semakin baik, supaya tidak ada kemunafikan, dan supaya tidak ada kace-kace yang lain, maka kita perlu melawan penegak-penegak hukum yang bersifat melawan hukum perbuatannya. Kemudian, selain kasus MKC ditutupi 2-3 minggu kepada pengacara yang sebelumnya, mereka selalu mengatakan ke publik, menyatakan bahwa MKC isolasi mandiri, MKC baik-baik saja. Ini adalah kebohongan publik. Kebohongan publik tidak boleh. Karena kenapa? Anggota Polri itu adalah representasi daripada negara. Mereka tidak berhak untuk berbohong, tidak berhak untuk berdusta. Karena mereka telah menikmati gaji mereka dari pendapatan kita, yaitu pajak, maka seharusnya mereka jujur dan berterus terang kepada masyarakat Indonesia, tidak memberikan kebohongan-kebohongan. Karena mereka kenapa? Mereka adalah pengurus-pengurus negara kita, khususnya pengurus di institusi Polri, yang seharusnya bertindak jujur dan berterang serta transparan. Kemudian MKC pada tanggal 26 dalam keadaan menderita kesakitan, dalam keadaan sulit bergerak, tetap dimintai keterangan hingga pada jam 23 setelah dikeluarkan dari rutan pada jam 15. Ini juga kejahatan. Seharusnya meminta keterangan adalah kepada orang yang sehat,
bukan kepada orang yang sudah tersiksa, yang sudah remuk badannya, yang sudah babak belur mukanya, seperti yang beredar di berbagai media sosial. Artinya, perlakuan mereka ini sangat tidak bisa diterima secara hukum. Tetapi penyidik Cyber Polri tetap memintai keterangan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat tengah malam pada tanggal 26 di bulan Agustus 2021. Dan itu juga tidak diberitahukan kepada penasihat hukum atau advokat yang sudah menunggu di lantai 15. Seolah-olah tidak ada pemeriksaan MKC mulai dari penangkapan tanggal 25 sampai tanggal 26, sehingga rekan-rekan saya advokat yang menunggu di luar, mereka nyaman-nyaman saja dan memberi informasi kepada publik bahwa MKC belum bisa ditemui, belum bisa dimintai keterangan atau belum bisa diperiksa karena alasan isolasi mandiri. Demikian dan seterusnya, sehingga pada tanggal 15 September karena beberapa kali pengacara gagal tidak berhasil bertemu dengan MKC. Setelah pergantian 2 kali pengacara, maka kami pada tanggal 15 September 2021 resmi menjadi pengacara atau penasihat hukum dari MKC. Dari situlah dalam 2-3 jam kami investigasi dan saya minta kepada penyidik Cyber Polri, saya calon advokat yang bersangkutan, saya minta dinaikkan ke lantai 15. Waktu itu informasinya masih menyatakan isolasi mandiri. Saya katakan saya tidak peduli. Saya tidak takut COVID. Coba naikkan. Saya mau bertemu beliau. Saya mau lihat dia menandatangani surat kuasa. Saya tidak mau titipkan surat kuasa kepada penyidik. Saya mau lihat dan saya harus interogasi dulu yang bersangkutan sebelum menandatangani surat kuasa saya. Maka oleh karena itulah, sebelum rekan-rekan saya yang lain, sebelum keluarga dan sebelum Pak Saipudin datang, MKC sudah dinaikkan ke lantai 15. Kemudian setelah dinaikkan, kami diberi kesempatan untuk bertemu, tetapi dalam keadaan pengawalan yang sangat ketat. Artinya tidak diberi ruang dan waktu untuk bertemu 4 mata dengan MKC. Kemudian saya bertemu MKC di ruang penyidikan dan meminta anggota Polri meninggalkan kurang lebih 5-10 menit supaya kami ada hak privasi. Barang 5-10 menit. Tetapi penyidik Cyber Polri menolak dengan alasan harus dikawal, jadi diperlakukan seperti terorisme. Kemudian kesempatan bagi saya, maka saya interogasilah MKC ini di hadapan penyidik perwira pertama dan juga dikawal penyidik perwira pertama 2 orang di belakang. Maka saya tanyalah semuanya, mulai daripada kapan dia dilapor, terungkaplah bahwa dia dilapor tanggal 21 dan ditangkap tanggal 25 Agustus 2021. Dari sini saya dapat menggambarkan bahwa orang yang melaporkan ini adalah orang petinggi negara ini. Karena terbukti dalam 2-3-4 hari sudah melakukan penangkapan sejak dilaporkan. Pertanyaannya, kapan mendiknya dilengkapi? Mendik itu administrasi penyidikan. Kapan dilakukan penyelidikan? Kapan dilakukan pemeriksaan atau pemanggilan saksi? Karena memanggil saksi itu butuh waktu 2-3 hari paling singkat. Kemudian kapan dilakukan gelar perkara? Kapan dilakukan peningkatan status menjadi tersangka? Dan mengapa tersangka tidak diberi hak untuk memberikan hak jawab sebagai terlapor atau calon tersangka? Seharusnya dia dipanggil dulu sebagai saksi, dimintai keterangan supaya duduk persoalannya itu jelas. Ada versi pelapor atau versi korban, ada versi terlapor atau terduga atau tersangka. Seharusnya demikian. Tetapi yang dilakukan oleh penyidik Cyber Polri adalah langsung pergi ke Bali menangkap tanggal 25, kemudian langsung memintai keterangan, kemudian membawa ke Bareskrim Polri, kemudian mengatur segala sesuatunya itu di lantai bawah. Tidak ada polisi yang berjaga menurut CCTV dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Panglima Laskar atau terduga Panglima Laskar, termasuk Irjen Pol yang mengatakan bahwa pada malam hari ini percuma teriak-teriak karena tidak ada petugas polisi yang berjaga. Dan itu memang terlihat di dalam CCTV, tidak ada petugas polisi yang melerai atau yang berjaga pada malam hari itu. Oleh karena itu saya cukup beralasan mengatakan bahwa semua petugas yang harusnya berjaga malam itu, baik itu Bintara,
tapi saya tidak mau Bintara karena Bintara itu sebetulnya di bawah perintah perwira. Maka semua perwira yang harusnya berjaga malam itu, saya minta supaya dijadikan tersangka, termasuk atasan daripada kepala rutan itu yang mengatur semua kejahatan ini. Karena menurut kita ini tidak pantas penegak hukum berperilaku sebagai pelaku kejahatan hukum.